Rasanya sedih negara kita kalau orang bertepuk tangan atas kematian lawan politik yang dianggap lawan politik seperti 6 laskar FPI, bertepuk tangan atas pemenjaraan atau pemidanaan orang-orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Bahkan mendorong aparat keamanan, penegak hukum untuk menangkap orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan apa-apa, sekedar menyampaikan pendapat di ruang publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Tetap kita uber berita-berita yang hangat, berita-berita yang memberikan informasi, pencerahan, refleksi. Apalagi ini menjelang akhir tahun. Sudah akhir tahun sesungguhnya karena ini tanggal 30 Desember. Menjelang tahun 2021 esok lusa. 21 mudah-mudahan tanggal keberuntungan. Karena kita tahu 2020 kita dirundung banyak kesedihan, dirundung banyak masalah terutama COVID-19 yang mendera tidak hanya Indonesia tapi seluruh umat manusia. Nah, ini ada pernyataan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Hamdan Zulfa, yang menyoroti soal kasus FPI dan pemidanaan kelompok kontra pemerintah di dalam refleksi akhir tahunnya. Menarik ya, karena banyak disuarakan oleh banyak pihak. Salah satunya adalah Hamdan Zulfa yang kita ketahui bahwa sesungguhnya menjalani politik moderat saja selama ini, tapi rupanya cukup gerah juga untuk bersuara soal ketidakadilan. Apalagi beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ya. Kita bacakan sebagaimana dilansir oleh sindonews.com, Hamdan Zulfa soroti kasus FPI dan pemidanaan kelompok kontra pemerintah. Jakarta, pergantian tahun tinggal hitungan hari, tinggal esok lusa. Tahun 2020 akan berlalu dan akan datang tahun 2021. Berbagai peristiwa terjadi pada tahun ini, salah satunya dalam bidang penegakan hukum. Pakar hukum tata negara Hamdan Zulfa memiliki catatan khusus mengenai wajah penegakan hukum di tanah air selama tahun 2020. Beberapa hari ke depan, tahun 2020 akan berakhir. Alangkah baiknya jika kita melakukan muhasabah agar prospek penegakan hukum 2021 lebih baik dan berkeadilan, kata Hamdan dalam keterangan tertulisnya Senin 28/12/2020 ya, keterangan tertulisnya ya. Menurut dia, penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia masih menjadi tantangan berat selama tahun 2020. Masyarakat masih menyuarakan isu kesetaraan hukum dalam penyelesaian sejumlah kasus. Misalnya, perbedaan perlakuan hukum dalam kasus pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE dan kasus kerumunan. Hukum sejatinya diterapkan secara imparsial, berlaku kepada siapapun dan berkeadilan. Meningkatnya pemidanaan terhadap kelompok yang kontra pemerintah mencoreng iklim demokrasi. Proses dialog harus lebih dikedepankan daripada pemidanaan yang sesungguhnya adalah suatu upaya paling akhir, optimum remedium, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. Penegakan hukum pada tahun 2020 juga dikatakannya memperlihatkan wajah keras dan memaksa. Hamdan menyesalkan jatuhnya korban jiwa dalam bentrokan FPI dengan Polri di jalan tol pada akhir tahun ini. Pendekatan persuasif dan humanis harus lebih dikedepankan tanpa mengorbankan ketegasan dalam penegakan hukum, tandasnya tegas terukur ya. Hamdan juga menyoroti tentang penangkapan 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju dan sejumlah kepala daerah yang dinilainya menunjukkan rendahnya keteladanan moral para pejabat. Atas peristiwa tersebut, dia menilai pemerintah belum memberikan perhatian penting terhadap reformasi birokrasi. Dia juga mengkritik pencalonan pejabat oleh partai politik yang dinilainya mengabaikan integritas moral. Integritas moral juga tidak menjadi pertimbangan utama partai politik pada saat pencalonan. Akibatnya yang dilahirkan adalah pejabat yang terlibat dalam perkara korupsi
dan harus berurusan dengan hukum tuturnya. Jadi Sobat Era sekalian, bukan hal-hal seperti itu saja ya. Oke, kita lanjutkan, rupanya masih ada ya. Kasus korupsi pejabat juga membuat prihatin Hamdan, apalagi saat ini kondisi negara sedang menghadapi berbagai kesulitan. Ketika banyak pekerja di PHK, perusahaan bangkrut, tenaga medis berguguran, rumah sakit tidak mampu menampung pasien COVID-19, sejumlah pejabat tinggi negara tersebut justru tega melakukan korupsi. Begitu tipis akhlak dan tanggung jawab kepada rakyat dan negara. Pada sisi lain kita mengapresiasi langkah-langkah KPK dan tidak ragu untuk melakukan langkah serupa pada tahun 2021 tuturnya. Luar biasa ya. Hamdan juga menilai peradilan kasus Joko Chandra juga membuka kebobrokan penegakan hukum di Indonesia. Adanya mafia peradilan yang melibatkan oknum pejabat di Indonesia adalah fakta tak terbantahkan. Perlu evaluasi menyeluruh praktik peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Salah besar jika fenomena ini hanya diredusir sebatas kasus Joko Chandra saja katanya. Polemik Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja juga dikritisi Hamdan. Menurut dia, lahirnya Undang-Undang Omnibus Law di satu sisi mampu menyederhanakan sejumlah perizinan, namun di sisi lain undang-undang ini dibuat secara terburu-buru, kurang membuka dialog dan ruang publik yang luas. Dalam demokrasi, sambung dia, mendengar suara rakyat adalah proses penting, bukan semata-mata hasil. Tak sekadar mendengar tapi mencermati dan mengakomodasi pendapat rakyat. Letakkanlah telinga di detak jantung rakyat. Kemudahan terhadap perusahaan besar perlu diwaspadai karena bisa mengambil jatah usaha mikro, kecil, dan menengah. Contohnya kemudahan impor pangan, penghapusan sanksi bagi pelaku usaha dan atau importir dalam melakukan impor saat pangan domestik terpenuhi sangat merugikan petani dan UMKM hortikultura dalam negeri, kata Hamdan. Ya, luar biasa ya yang disampaikan Hamdan Zulfa ya. Wah, ini ada berita juga dinyatakan negatif, Anies sembuh dari COVID. Jadi Sobat RH sekalian, banyak hal yang disoroti oleh Hamdan Zulfa. Pertama adalah soal unequality treatment ya, antara mereka yang kritis pada pemerintahan dengan mereka yang pro pemerintahan. Jadi yang banyak dicokok, dipersoalkan adalah mereka yang kritis terhadap pemerintahan. Yang kedua, masalah Laskar FPI. Yang ketiga, penangkapan dua menteri era Jokowi yang masih menunjukkan bahwa jelek sekali rekrutmen pejabat publik oleh pemerintahan Jokowi. Yang keempat, juga korupsi kepala daerah. Yang kelima, kasus Joko Chandra yang menunjukkan keterlibatan aparat dalam proses korupsi, dalam tindak pidana korupsi. Jadi Sobat Era sekalian, berkaca, berefleksi dari pernyataan Hamdan ini, mengapa kita tidak berkonsentrasi di 2021 nanti kepada kasus-kasus yang memang besar dan signifikan. Selesaikanlah kasus Juliari Batubara sampai ke akar-akarnya. Kasus Edi Prabowo sampai ke akar-akarnya. Kasus kepala-kepala daerah yang ditangkap KPK sampai ke akar-akarnya. Kasus Joko Chandra yang melibatkan pejabat publik, bahkan juga petugas, juga ke akar-akarnya. Itulah kasus-kasus yang signifikan, selain tentunya soal 6 Laskar FPI yang tewas, yang merupakan tidak hanya soal kasus besar, tapi tragedi kemanusiaan karena menghilangkan nyawa orang. Kalau mau berkonsentrasi pada inilah aparat penegak hukum kita, mulai dari polisi, jaksa, dan KPK. Jangan terlalu ikut dalam ayunan politik, mengurusi soal-soal politik, soal-soal orang yang kritis terhadap pemerintahan, yang sengaja diincar untuk dipermasalahkan, padahal mereka bukan penjahat. Rasanya sedih negara kita kalau orang bertepuk tangan atas kematian lawan politik, yang dianggap lawan politik seperti 6 Laskar FPI, bertepuk tangan atas pemenjaraan atau pemidanaan orang-orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Bahkan mendorong aparat keamanan, penegak hukum untuk menangkap orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan apa-apa, sekadar menyampaikan pendapat di ruang publik. Yang gampang sekali terkena palu godam Undang-Undang ITE. Jadi mudah-mudahan ada kesadaran dari pemerintahan tertinggi Presiden Jokowi, ada kesadaran dari bawahannya, para menteri, para penegak hukum untuk lebih memprioritaskan kasus-kasus besar dan berat
dalam penanganan kasus atau penegakan hukum di 2021. Kasus kerumunan, kasus yang mendera Habib Rizik dengan Firza misalnya. Kasus apa lagi? Kasus Megamendung, kasus pengaduan tentang mimpi. Sobat era sekalian, bukanlah kasus-kasus yang harus diprioritaskan seolah-olah negara ini akan rusak kalau itu tidak ditegakkan hukumnya. Tapi kalau perspektifnya politik, ya saya tidak bisa berkata apa-apa. Karena saya hanya melihat dari sisi penegakan hukumnya. Kalau dari sisi kadar hukumnya, tidak ada apa-apanya dibandingkan kasus 6 Laskar FPI, kasus Joko Chandra, kasus korupsi Juliari Batubara, kasus korupsi Edi Prabowo. Yang mungkin saja melibatkan orang-orang penting. Melibatkan orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang selama ini barangkali termasuk, katakanlah quote-unquote, merasa dirinya untouchable, tak tersentuh. Malah kasus yang kecil-kecil ini yang digarap oleh penegak hukum. Harusnya kasus itu yang harus diselesaikan karena yakin banyak yang terlibat. Sebagai contoh misalnya investigasi atau laporan majalah Tempo yang secara terang benderang menyatakan keterlibatan the ruling party misalnya dalam kasus bansos. Bahkan ditengarai juga putra dari Presiden Jokowi sendiri. Walaupun untuk itu harus diklarifikasi, harus diverifikasi, harus diterapkan sebuah proses hukum yang adil tanpa kita melakukan judgment terlebih dulu. Tetapi jangan diabaikan dan jangan dibiarkan. Jangan konsentrasi dan tenaga habis untuk kasus-kasus yang ecek-ecek, kasus-kasus yang sebenarnya tidak merusak sendi-sendi ketatanegaraan, bukan kasus yang besar, tetapi sengaja dibesar-besarkan. Jadi, jangan membesarkan kasus, tapi jangan mengecilkan kasus besar. Jadi jangan membesarkan kasus kecil, jangan mengecilkan kasus besar. Yang penting adil dan proporsional. Sesuai dengan prinsip negara hukum kita, rule of law dan res tam. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.